Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Balik lagi sama aku Dr. Elo. Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatannya dijaga selalu. Di video kali ini aku akan kasih tips dan trik cara memilih sunblock yang baik. Dari sekian banyak sunblock yang beredar di pasaran, apa sih yang perlu kita perhatikan sebelum kita membeli? Tentu kita pernah mendengar istilah-istilah seperti SPF, PA. Apa sih SPF dan PA itu? Sebelumnya mungkin aku akan jelaskan sedikit bahwa sinar matahari itu mengandung 3 gelombang. Gelombang UVA, UVB, dan UVC. Yang akan aku bahas di sini adalah lebih ke UVA dan UVB. Kenapa? Karena dua sinar ini yang akan memberikan efek terhadap kulit. UVC itu tidak banyak memberikan dampak kepada kulit karena gelombangnya pendek. Bahkan efek radiasinya pun minimal. Apa itu UVA? UVA, A berarti aging. Jadi efek dari UVA ini adalah satu, dia dapat merusak struktur kulit. Yang kedua, dia mempercepat proses penuaan. Dan yang ketiga, yang terburuk adalah meningkatkan resiko kanker kulit. UVA dapat menembus kaca atau awan. Artinya, bila kita berada di dalam ruangan atau di dalam mobil, itu UVA bisa menembus kaca. Makanya kadang-kadang dokter kulit itu akan sarankan kita untuk tetap menggunakan sunblock atau sunscreen. Sedangkan UVB itu gelombangnya juga panjang, tapi efek dari UVB ini lebih ke UVB. B itu burning, jadi memang dia menyebabkan kulit terbakar. Tapi UVB ini masih memberikan manfaat kepada kulit. Pada saat UVB itu kontak dengan kulit, dia akan bereaksi dengan kolesterol atau lapisan lemak di bawah kulit, dan dia akan membentuk vitamin D3 atau vitamin D yang aktif. Apa itu SPF dan apa itu PA? SPF ini bekerja dengan memantulkan radiasi yang ditimbulkan dari UVB sehingga UVB tidak mampu masuk ke dalam lapisan bawah kulit. SPF ini dibagi 4 golongan: low, medium, high, dan very high. Low itu SPF 6-14, medium itu SPF 15-30, high itu SPF 30-50, dan very high itu biasanya SPF di atas 50. Perbedaan angka ini menunjukkan seberapa besar perlindungan sunscreen atau sunblock yang kita gunakan terhadap UVB. Satu SPF itu artinya sunscreen mampu melindungi kulit selama 10 menit. Jadi kalau SPF-nya 15 artinya 15 dikali 10. Berarti sunscreen atau sunblock yang kita gunakan itu mampu melindungi kulit selama 150 menit. Yang berikutnya adalah PA. Apa itu PA? PA adalah Protection Grade of UVA. Artinya, kekuatan sunscreen untuk melindungi kulit terhadap UVA. Berikutnya aku akan jelaskan apa beda sunblock dan apa beda sunscreen. Yang ini block, yang ini screen. Bedanya apa sih? Sunblock itu masuk ke dalam physical sunscreen. Kenapa disebut physical sunscreen? Karena dia bekerja secara fisik, artinya bergerak. Makanya disebut sunblock, karena dia memblok sinar matahari dengan dipantulkan. Sedangkan sunscreen, screen artinya menyaring. Jadi dia menangkap sinar matahari, tapi kemudian dia merubah dan memecah atau menghambat penyerapan sinar matahari, sehingga radiasi dari efek sinar matahari itu bisa berkurang. Beda antara sunblock dan sunscreen prinsipnya adalah di cara kerja mereka berdua ini. Dari segi komposisi, biasanya kalau physical sunblock itu isinya akan inorganik, seperti zinc oxide, titanium oxide. Sedangkan chemical sunscreen biasanya komposisinya itu terdiri dari avobenzone, oxybenzone, dan senyawa-senyawa ini akan bekerja menyerap sinar matahari. Sekarang aku masuk ke tips dan trik memilih sunblock dan sunscreen yang cocok untuk kita. Langkah pertama adalah, apakah sunblock yang kita mau beli ini melindungi kita terhadap UVA atau UVB? Ada baiknya bila kita memilih sunblock yang melindungi kita dari UVA dan UVB. Langkah yang kedua, lihat SPF-nya. Berdasarkan penelitian, SPF 15 itu mampu memblok sinar UVB sebanyak 93%. SPF 30 mampu memblok UVB sebanyak 97%. Dan SPF 50 mampu memblok UVB sebanyak 98%. Antara SPF 30 dan 50 ini nggak terlalu banyak perbedaannya, hanya sekitar 1%. Jadi ada baiknya kalau kita memilih sunblock, pilih yang SPF-nya 30 sampai dengan 50. Biasanya makin tinggi SPF-nya itu tekstur sunblocknya akan lebih kental dan dia tuh lengket.
Kalau kalian mau pakai sunscreen sekaligus kosmetik, kayak misalnya alas bedak atau foundation, pilih yang SPF-nya 15 itu cukup. Kenapa? Karena makin tinggi SPF kan makin tebal ya, jadi teksturnya biasanya agak lebih lengket dan di kulit itu akan kelihatan seperti lapisan yang tebal dan biasanya lebih cemong tuh kalau SPF-nya tinggi. Yang ketiga, komposisinya. Dari komposisi ini atau ingredients kita lihat dulu. Untuk physical sunblock, komposisi zinc oxide dan titanium oxide tadi, dia itu tidak akan diserap oleh kulit. Dia akan membentuk lapisan di atas permukaan kulit dan dia bertahan lama di atas kulit. Dan untuk pemakaian physical sunblock itu tidak memerlukan waktu untuk nunggu ya, sebelum kita keluar untuk terpapar dengan matahari. Jadi begitu kita pakai sunblock atau sunscreen ini, sunblock lah ya, itu kita boleh langsung keluar. Chemical sunscreen itu dia butuh waktu. Jadi sebelum kita keluar, itu butuh waktu sekitar 20 menit. Jadi kita oleskan dulu di kulit, menunggu 15-20 menit, baru kita boleh keluar. Untuk orang-orang dengan kulit sensitif, ada baiknya kalian pilih yang physical sunblock karena dia lebih aman, efek iritasinya juga lebih kecil. Dan untuk kulit-kulit yang gampang berjerawat, kemudian gampang iritasi, gampang merah, atau pada anak-anak, ibu hamil, biasanya ini lebih dianjurkan. Dan untuk kalian yang kulitnya nggak sering bermasalah ya, artinya nggak sering jerawatan, nggak sering merah-merah, nggak ada eczema, kalian mau pilih yang physical sunblock atau chemical sunblock itu mana-mana aja boleh. Tetapi secara tekstur yang memang sering disukai itu biasanya chemical sunscreen. Chemical sunscreen tuh lebih transparan, lebih cepat merata pada saat dipakai, lebih nggak kelihatan. Itu kalian-kalian yang banyak menghabiskan waktu di luar, setiap hari kerja lapangan, atau banyak paparan sinar matahari, ada baiknya kalau, dan kulit kalian tentunya nggak sensitif ya, ada baiknya kalau pilih yang chemical sunscreen karena mungkin lebih irit secara harga. Yang keempat adalah pilih formula apa yang kita perlukan. Sunblock tuh atau sunscreen bentuknya banyak, ada yang dalam bentuk roll on, ada yang dalam bentuk lotion, ada yang dalam bentuk spray. Nah, mana yang kita perlukan? Atau misalnya kalian mau berolahraga tapi pengen pakai sunblock nih, kan kita kalau berolahraga pasti kan akan banyak berkeringat kan. Nah, kalian ada baiknya pilih sunblock yang water resistant. Kalau kalian kulitnya kering, pilih sunblock yang ada moisturizernya karena itu membantu supaya nggak makin kering kulit kalian. Untuk bentuk spray, biasanya memang mungkin penggunaannya lebih efektif ya, atau lebih gampang lah, tinggal disemprot-semprot aja. Cuman pada kebanyakan justru antara yang masuk ke kulit atau antara yang nempel dengan kulit sama yang tidak nempel dengan kulit, artinya dia kebuang begitu aja, justru lebih banyak yang kebuang. Jadi boleh dibilang kalau spray ini agak lebih boros dibanding kalau lotion atau roll on. Sekarang ada juga sunblock yang dibuat dengan kombinasi repellent atau anti nyamuk atau anti serangga ya, tapi ini tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau sunblock itu kan kita boleh pakai terus kan, artinya kalau sekiranya udah luntur atau udah hilang, kita mau ulang lagi setiap 2 jam itu boleh. Tapi kalau ada anti repellentnya atau anti nyamuk atau anti serangga itu tidak dianjurkan untuk pengulangan pemakaian. Banyak produsen sunblock yang mengcombine dua ini, jadi antara chemical sunscreen dan physical sunblock, dimana kedua komposisi ini digabungkan. Jadi ini disebut sebagai broad spectrum sunblock atau sunscreen. Kalau boleh aku simpulkan, keempat tadi adalah: 1, apakah sunblock melindungi UVA dan UVB? 2, SPF-nya berapa yang kita perlukan? Ketiga, kita mau pilih physical sunblock atau chemical sunscreen? Yang keempat, formulasi atau bentuk apa yang kita perlukan. Nah, sebagai wanita kita harus pintar-pintar nih memilih produk yang cocok untuk kulit kita supaya kulit kita tidak hanya terlihat cantik tapi terawat. Mudah-mudahan bermanfaat ya video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like dan subscribe, dan komen ide-ide atau saran-saran kalian mau aku bahas apa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.